Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore rekan-rekan media dan pendengar, khususnya masyarakat Provinsi Sumatera Selatan yang kami hormati. Kami dari gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Provinsi Sumatera Selatan akan mengumumkan perkembangan kasus COVID-19 di Provinsi Sumatera Selatan pada tanggal 13 Mei tahun 2020 sebagai berikut. Pertama yaitu ODP jumlah sebanyak 4.964 orang, kemudian ODP yang selesai dipantau sebanyak 3.662 orang, kemudian ODP masih dalam pemantauan sebanyak 1.302 orang, kemudian PDP secara keseluruhan berjumlah 337 orang, PDP selesai pengawasan sebanyak 167 orang, proses pengawasan sebanyak 168 orang, dan penambahan PDP pada hari ini sebanyak 10 orang. Kemudian sampel yang dilakukan pemeriksaan di laboratorium sampai hari ini sebanyak 2.012 orang dengan rincian OTG 1.536 orang, PDP 392 orang, ODP 84 orang. Kemudian rincian dari sampel yang diperiksa, sampel yang positif sebanyak 322 orang, jumlah sampel negatif sebanyak 269 orang, dan masih dalam proses pemeriksaan sebanyak 1.421 orang. Selanjutnya yaitu kasus konfirmasi baru hari ini Rabu tanggal 13 Mei tahun 2020 di Provinsi Sumatera Selatan mengalami penambahan sebanyak 43 orang kasus baru, dan orang tersebut dimulai dari nomor kasus 280 sampai 322 yang tersebar di Kota Palembang, Kabupaten Oku, Kabupaten Oki, Kabupaten Banyuasin, dan Kota Lubuk Linggau. Sedangkan kasus tersebut ada beberapa orang yang import dan lebih banyak lokal. Jadi ada 3 orang yang import, yaitu dari Oki 1, kemudian dari Oku 2, yang lain lokal, dan dalam penyelidikan ada 3 kasus, yaitu di Kabupaten Oku yang mana sumber penularannya masih dalam penyelidikan. Kemudian kasus konfirmasi sembuh pada hari ini kita mendapat penambahan sembuh sebanyak 3 orang dari Palembang, sehingga total sembuh kita di Provinsi Sumatera Selatan sebanyak 73 orang. Dan untuk yang meninggal, alhamdulillah sampai hari ini tetap kasus kita meninggal jumlah 9 orang, tidak ada penambahan yang meninggal, sehingga total kasus yang meninggal tetap 9 orang. Jadi perlu beberapa hal yang kami sampaikan menyikapi pertambahan kasus ini. Kami sampaikan tidak perlu panik, karena kasus ini sebenarnya merupakan keluarga sahabat yang orang kontak dengan kasus positif. Ini bukan merupakan hasil survei yang didapat di pasar-pasar sehingga sumber penularannya tidak jelas, tapi ini sumber penularannya jelas, adalah orang yang kontak atau keluarga yang orang positif, sahabat yang orang positif, dan orang-orang itu telah kita lakukan karantina atau isolasi, baik mandiri maupun di isolasi khusus yang disediakan oleh kabupaten kota maupun provinsi.
Nah, untuk itu kita tetap disiplin, menjaga jarak, memakai masker, dan mencuci tangan. Karena itulah jalan satu-satunya untuk mencegah virus ini berhenti penularannya di tengah-tengah kita. Dengan disiplin bersama kita bisa menghentikan penyebaran virus ini. Kita bisa menghentikan penyebaran virus ini. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf dan selamat berbuka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.